Halo, perkenalkan nama saya Kusno Riyadi. Saya alumni dari Universitas Teknologi Yogyakarta jurusan Informatika. Pada saat ini, saya sebagai fresh graduate, saya lulus pada bulan Oktober 2021. Saat ini saya sedang menjalankan kontrak internship sebagai iOS engineer di salah satu perusahaan startup di Indonesia bernama Privy dengan kontrak 3 bulan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Tujuan hidup jangka pendek saya yaitu untuk sekarang ataupun setelah selesai internship sebagai iOS engineer di perusahaan Privy tersebut, saya akan melaksanakan self learning terus supaya skill yang saya dapatkan dapat berkembang dan bisa membantu saya untuk bisa menjadi lebih paham lagi iOS platform itu sendiri. Kemudian untuk jangka panjangnya saya ingin menjadi bagian dari Sinergi Academy untuk bisa terus melanjutkan proses belajar dari self-learning saya, yang mana di dalamnya terdapat mentor dan juga teman-teman yang dapat menambah relasi untuk saya makin berkembang dan menjadi insan dapat berguna untuk perkembangan teknologi dan industri di Indonesia. Kemudian, bekerja untuk mendevelop sebuah aplikasi yang powerful dan juga dapat membantu masyarakat untuk bisa mendigitalkan usaha-usaha kecil menengah, dan juga saya untuk jangka beberapa tahun ke depan saya juga ingin memiliki perusahaan startup yang mana bisa membantu para nelayan yang ada di daerah saya untuk go digital. Kemudian faktor yang berguna untuk meraih tujuan atau keinginan yaitu yang pertama adalah kemauan dari diri sendiri, di mana dengan adanya kemauan dan tekad yang tinggi, maka saya dapat dengan konsisten ataupun dengan rajin mengikuti bootcamp yang diberikan oleh Sinergi dan Binar Academy. Yang kedua adalah kecintaan saya terhadap dunia pemrograman, dan juga untuk saat ini saya juga ingin sekali bergabung sebagai iOS engineer di bootcamp pada Binar Academy dan Sinergi Academy. Yang selanjutnya adalah kolaborasi, di mana kolaborasi adalah hal yang sangat penting di dalam dunia industri pemrograman. Kolaborasi juga dapat berguna untuk menjalin silaturahmi antara para developer dan juga pihak-pihak lainnya, sehingga produk yang dihasilkan akan menjadi produk yang bagus. Kita dapat bekerja sama dengan baik hingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Dengan berkolaborasi, kita dapat mendapatkan ilmu baru atau hal-hal yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Itulah pentingnya kolaborasi menurut saya. Kemudian hal yang membuat saya tidak bersemangat adalah lingkungan belajar yang tidak konstruktif. Maksudnya di dalam suatu belajar kita tidak bisa mendapatkan mentor ataupun tidak ada teman untuk berkolaborasi. Hal itu sangat membuat kita sebagai orang yang baru belajar akan merasa kesulitan, sehingga hal yang kita capai kurang maksimal. Dalam beasiswa Binar dan Sinergi Academy yang akan saya ikuti ini tentunya akan mendapatkan mentor dan teman-teman, sehingga saya sangat bersemangat untuk bisa mendapatkan teman-teman baru dan channel baru untuk saling berkolaborasi dalam belajar dan menciptakan sebuah aplikasi yang berguna buat orang banyak. Alasan saya untuk mengikuti program bootcamp Sinergi Academy ini yaitu karena faktor ekonomi. Jika saya mengikuti kelas dengan dana mandiri, saya belum memiliki uang yang cukup untuk membeli kelas, di mana saya sekarang saat ini belum memiliki pekerjaan tetap sendiri. Dengan adanya bantuan beasiswa ini tentunya akan sangat meringankan saya untuk terus belajar dan mencapai hal yang saya inginkan untuk menjadi seorang iOS developer ataupun iOS engineer. Alasan lain, di Sinergi Academy akan memberikan mentor dan kurikulum yang terbaik untuk saya, sehingga saya sangat excited dan sangat ingin bergabung bersama Sinergi Academy untuk bisa mendapatkan bootcamp iOS engineer tersebut. Kemudian saya optimis untuk layak menjadi bagian dari Sinergi Academy untuk mendapatkan kelas iOS Engineer Bootcamp, karena dasar-dasarnya saya memiliki pengalaman di bidang tersebut, internship
sebagai iOS Engineer pada perusahaan Privy. Sehingga saya sangat optimis untuk bisa bergabung bersama Sinergi Academy untuk bisa terus mengembangkan skill yang ingin saya dalami. Saya memiliki rasa kesenangan tersendiri jika berhasil membuat sebuah aplikasi mobile apps ataupun tampilan mobile apps. Saya juga ingin membuat aplikasi-aplikasi yang dapat berguna dengan tentunya belajar bersama teman-teman dan juga mentor dari Sinergi Academy nanti. Dengan bergabung dengan Sinergi Academy tentunya akan sangat membantu saya dalam mengembangkan skill yang ingin saya pelajari. Saya juga ingin menyerap sebanyak-banyaknya ilmu baik dari teman-teman maupun dari mentor guna memanfaatkan kesempatan ini untuk saya dapat berkembang lebih jauh lagi. Jawabannya tidak ada. Selagi kita masih mau berkembang dan terus berusaha, maka semua hal dapat kita kembangkan dan kita pelajari dengan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan bergabung dengan Sinergi Academy ini. Jika kita memiliki tujuan, maka kita memiliki niat dan konsistensi sehingga kita akan memiliki keseriusan untuk mencapai hal-hal baru dan juga konsisten dalam melakukannya. Maka dari itu, kita memiliki keinginan untuk bisa berkembang dan merasa tidak memiliki batasan untuk terus mempelajari hal-hal yang ingin saya pelajari untuk diri saya sendiri dan juga orang-orang di sekitar saya. Nah, saya pernah mengalami atau merasakan hal dalam titik terendah saya, yaitu pada saat saya skripsi tugas akhir saya pada saat kuliah, di mana pada saat itu keadaan dengan pandemi, dosen pembimbing saya sangat sulit untuk dihubungi karena mungkin dengan adanya kebijakan yang sebelumnya adalah lockdown dan penutupan kampus untuk sementara. Di saat itu saya merasa sangat kebingungan dan hampir saja menyerah. Dosen saya juga tidak merespon apa yang saya lakukan seperti bimbingan secara online ataupun menanyakan hal-hal yang perlu dilakukan. Bahkan dosen memberikan satu channel untuk melakukan bimbingan melalui email. Hampir lebih dari satu bulan email saya tidak dibalas. Kemudian saya hampir merasa putus asa dan ingin tidak melanjutkan skripsi tersebut. Namun dengan tekad saya yang kuat, saya bisa melewati hal tersebut, di mana saya bisa menyelesaikan skripsi pada saat itu dengan terus memfollow up ataupun menghubungi dosen tersebut. Dengan rasa percaya diri, saya yakin bisa menyelesaikan tugas akhir tersebut. Akhirnya, dengan cara follow up tersebut, saya bisa menyelesaikan tugas akhir dan bisa menghubungi dosen-dosen pembimbing saya. Sehingga dosen pembimbing saya, tugas akhir saya dapat terselesaikan hingga saya menjadi alumni dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Hal itu tentunya membuat saya untuk terus pada prinsip hidup saya, yaitu jangan mudah menyerah. Apapun yang terjadi harus kita follow up terus sehingga kita dapat menyelesaikan suatu target dengan maksimal tanpa mengorbankan banyak waktu untuk kita bermalas-malasan. Tentunya kita harus saling berkomunikasi dan rajin mendiskusikan dengan baik. Strategi saya untuk terus berkembang atau mengembangkan diri yaitu dengan cara mengumpulkan ide-ide yang kadang-kadang sering muncul pada saat yang tidak expect, seperti saat kita makan ataupun saat kita bepergian. Dengan cara mencatat hal-hal ide tersebut pada note, kita selalu mencatat hal-hal kecil maupun hal-hal besar, sehingga pada saat kita ingin mengumpulkan ide-ide tersebut, maka ide-ide tersebut dapat dikolaborasikan dan dapat disatukan menjadi ide pokok gagasan. Kemudian strategi yang lain adalah rasa keingintahuan yang tinggi harus dimiliki oleh setiap orang sehingga kita dapat mencapai sebuah pengetahuan baru yang dapat kita improvisasi dengan ide-ide gagasan tersebut. Ide-ide juga dapat kita temukan dengan cara diskusi dengan teman-teman. Pertama kali saya masuk sebagai internship iOS Engineer, saya di sana bertemu dengan orang-orang baru, di mana orang-orang itu belum saya kenal sebelumnya. Kemudian dari latar belakang yang berbeda, dari QA, front end, back end, bahkan Android ataupun
teman-teman iOS juga. Saya tidak membeda-bedakan antara posisi satu dengan yang lainnya. Saya tidak membedakan antara suku satu dengan lainnya. Saya menjalin komunikasi dengan baik sehingga hal itu dapat mendekatkan diri saya dan meningkatkan jiwa sosial saya kepada teman-teman baru tersebut, sehingga kedepannya saya dapat berkontribusi dan juga berkomunikasi dengan baik pada saat saya melakukan kolaborasi dengan mereka. Tokoh idola saya adalah Bapak Nadiem Makarim, yang mana beliau sangat keren sekali dengan ide-idenya. Kita tidak pernah expect untuk menciptakan sebuah aplikasi yang sangat bagus, aplikasi Gojek, sehingga dapat membantu para UMKM, para driver ojek pangkalan untuk bisa berdigitalisasi atau bertransformasi menggunakan platform Gojek tersebut, sehingga sangat membantu dalam mendapatkan peluang pelanggan baru dan juga menciptakan peluang usaha-usaha untuk tempat penjualan makanan melalui fitur GoFood dan lain sebagainya. Bapak Nadiem Makarim juga sangat menginspirasi saya menciptakan teknologi-teknologi yang berkelanjutan sehingga aplikasi yang sudah dibuat dapat berkembang dan dapat bersaing di kancah internasional.